asam lambung. Asam lambung atau namanya gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD adalah satu kondisi di mana cairan atau gas-gas di lambung kita itu naik ke kerongkongan. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai macam gejala. Paling sering adalah nyeri di ulu hati. Ulu hati itu adalah di bagian di bawah dada, di perut bagian atas agak ke kiri, atau bisa ada rasa tidak nyaman di dada. Tidak nyamannya bisa berupa sesak, panas, atau ada yang menekan di dada. Nah, asam lambung ini memang ada berbagai macam penyebabnya, seperti misalkan katup di antara kerongkongan dan lambung itu lemah, bisa saja perut yang terlalu gemuk, bisa saja ada bentuk dari lambung yang memang tidak baik atau agak menonjol ke dada, bisa saja karena air liur yang produksinya kurang. Nah, tapi apapun penyebabnya, asam lambung itu memang untuk beberapa orang itu sangat mengganggu. Untuk banyak orang mungkin asam lambung ini itu adalah penyakit yang ringan ya. Mungkin kalau misalkan sampai gejalanya mengganggu bisa minum obat terus kemudian sembuh. Tapi ada beberapa yang asam lambungnya itu kambuh-kambuhan. Bahkan minum obat pun bisa saja tidak banyak membantu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tips cara menangani asam lambung selain menggunakan obat. Oke, tips yang pertama. Tips yang pertama adalah dengan cara menurunkan berat badan. Kenapa? Karena ditemukan ternyata ada hubungan antara peningkatan berat badan dan atau obesitas terhadap kejadian asam lambung. Kok bisa? Ya kemungkinan karena kalau misalkan di perut itu banyak lemak, itu bisa meningkatkan tekanan dalam perut sehingga mendorong isi dari lambung untuk naik ke atas atau naik kerongkongan. Kemudian ada juga dugaan bahwa mungkin lemak itu sendiri punya fungsi yang tidak baik ke seluruh tubuh sehingga bisa meningkatkan asam lambung. Nah, di sini ternyata dikatakan bahwa semakin menurun dari berat badannya, dikatakan gejala asam lambungnya itu juga akan semakin ringan. Nah, ada juga penelitian mengatakan bahwa kalau misalkan orang sama 6 bulan itu dia itu menggunakan diet kalori rendah yang bisa menurunkan berat badan, itu selain dia menurunkan berat badan juga bisa menurunkan gejala asam lambung. Nah, jadi bagi yang mungkin masih gemuk atau mungkin yang kemarinnya kurus kok tiba-tiba gemuk, itu bisa aja berat badan diturunkan supaya asam lambungnya mereda. Kemudian tips kedua adalah menaikkan kepala saat tidur dan saat makan juga. Maksudnya begini, kalau saat tidur usahakan agar kepala itu lebih tinggi daripada perut. Mengapa? Karena logikanya seperti ini. Saat kita sedang berdiri atau kita sedang tegak, itu kan cairan lambung kan kalau untuk masuk kerongkongan harus melawan gravitasi. Tapi saat kita tiduran, itu kan cairan lambung tidak melawan gravitasi dan lebih mudah masuk ke kerongkongan. Sehingga kalau misalkan saat kita tidur, maka asam lambung akan lebih mudah naik. Nah, makanya kalau saat tidur itu gunakan bantal mungkin 1 atau 2 agar kepala lebih tinggi, dan saat makan itu jangan tiduran. Itu dikatakan bisa meningkatkan asam lambung. Nah, dari satu penelitian menemukan bahwa ternyata kalau kita menggunakan bantal-bantal itu agar kepalanya lebih tinggi itu bisa menurunkan gejala dari asam lambung, dan juga intinya gejalanya itu lebih ringan lah selama tidur dan juga sehari-hari. Nah, tips ketiga adalah menghindari makan makanan yang terlalu dekat waktunya dengan tidur, atau jangan makan di jam-jam yang tidak teratur. Nah, di sini logikanya adalah kalau misalkan saat kita makan itu kan lambung terisi. Nah, kalau kita terlalu cepat tidur kan lambung kan belum kosong tapi posisinya sudah tiduran lagi. Mirip dengan tips kedua tadi, jadinya asam lambung jadi mudah naik karena tidak melawan gravitasi. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalkan kita jarak antara makan dan tidur itu kurang dari 3 jam, itu kemungkinan terjadi asam lambung lebih tinggi. Maka berapa lama tuh sebaiknya kita ngasih jarak antara makan dan tidur? Ya setidaknya dikatakan 4 jaman. Ya, dikatakan bahwa ternyata kalau misalkan ada orang yang memberikan jarak sekitar 4 jam antara tidur dan juga makan itu, jadi di antara makan ke tidur itu lebih dari 4 jam, dia gejala asam lambungnya lebih ringan daripada yang tidak ngasih jarak. Nah, kemudian itu juga berlaku ya bagi yang mungkin tiba-tiba waktu malam hari itu tiba-tiba lapar, kemudian ngemil, tidur lagi, ya itu juga bisa meningkatkan kejadian asam lambung juga.
Nah, jadi mungkin bagi yang makannya kurang teratur waktunya, atau mungkin yang suka ngemil sebelum tidur, ya itu coba bisa dikurangi agar siapa tahu gejala asam lambungnya bisa lebih reda. Tips keempat adalah tidur ke arah kiri. Ya, kok bisa dok? Tidur ke arah kiri itu membuat posisi kepala kita atau lebih tinggi dibandingkan lambung, dan juga cairan-cairan di lambung itu dia tuh tidak menekan ke arah kerongkongan, sehingga tidur ke arah kiri itu bisa mengurangi gejala asam lambung dibandingkan tidur ke arah kanan. Kemudian yang kelima tipsnya adalah hindari makanan atau minuman pemicu. Nah, ini mungkin udah pasti tuh dok, kan asam lambung kan biasanya karena makanan pedas. Iya memang benar, cuman tidak cuma makanan pedas saja. Apa saja dok yang bisa menyebabkan asam lambung, makanan atau minuman? Di sini yang bisa menekan resikonya beberapa adalah kopi, coklat, minuman bersoda, makanan pedas, makanan asam, kemudian makanan yang kadar lemaknya tinggi, dan alkohol. Nah, kok bisa? Nah, di sini dikatakan bahwa kopi, kafein, makanan pedas itu dia tuh memang bisa meningkatkan keasaman dari lambung atau dari cairan lambungnya itu sendiri. Dan dia anggapannya itu bisa mengiritasi dari lambungnya juga, sehingga ya jadi lebih nyeri atau lebih kerasa seperti tidak enak di lambung. Kemudian makanan yang tinggi lemak, alkohol, coklat, dan minuman bersoda itu bisa membuat katup atau kekuatan katup di dalam lambung kita itu lebih lemah. Jadi kan katupnya itu kan dia kan menjaga supaya asam lambungnya tidak naik. Kalau misalkan dia semakin lemah karena makan makanan ini, dia itu jadi tidak kuat untuk menahan asam lambungnya, sehingga asam lambungnya lebih mudah naik. Jadi hindari makan makanan yang saya sebut tadi. Nah, di satu sisi jika Anda minum susu atau minum jus, dikatakan minum jus, ini jus apa ya? Misalkan kayak seperti jus alpukat, seperti jus jambu begitu, mungkin yang tidak terlalu kecut-kecut, itu justru bisa meringankan gejala asam lambung. Nah, dikatakan juga merokok itu juga bisa meningkatkan risiko asam lambung. Jadi bagi yang suka makan pedas, yang masih suka banyak makan coklat, makan minuman bersoda, atau mungkin makan makanan pedas, atau mungkin makan yang asam-asam, mohon dikurangi. Ya, saya yakin maksudnya di Indonesia kan banyak sekali makanan-makanan yang nikmat dan juga lezat dengan segala rempah-rempahnya. Ya mungkin agak tidak realistis ya jika kita menghilangkan total, tapi yang pasti yang mungkin kebanyakan makan itu tolong dikurangi dulu. Mungkin kalau misalkan gejalanya sudah mereda atau sudah tidak terlalu nyeri-nyeri, ya bisa dicoba makan-makan yang mungkin agak pedas lagi. Cuman kalau misalkan masih ada gejala-gejalanya, mohon dikurangi makanan-makanan yang saya sebut di atas tadi. Jadi begitu yang bisa saya jelaskan tentang 5 tips mengenai asam lambung. Saya harap yang menonton video ini selalu sehat, ataupun yang mengalami nyeri-nyeri asam lambung semoga lekas sembuh. Saya Sergei Gerukmana, dan sampai jumpa di video berikutnya.